Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita semua selalu sehat, selalu semangat, dan tetap rajin belajarnya ya, walaupun belum pernah bertatap muka. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas latihan soal yang kemarin sudah kalian kerjakan. Jadi, nanti silahkan buku tugas IPA-nya dibuka dan jawaban kalian silahkan dikoreksi. Nanti jika ada yang kemarin yang salah, silahkan dibetulkan. Bisa dipahami ya? Oke, langsung saja untuk nomor 1. Suhu adalah apa kemarin jawabannya? Oke, ini sudah sempat saya jelaskan juga ya di video sebelumnya untuk materi ini. Sekarang kita tinggal menjawabnya. Oke, yang pertama suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Oke, ini pasti semuanya betul. Sekarang kita ke nomor 2. Alat ukur suhu disebut apa? Ini juga pasti sudah pada paham ya. Oke, disebut termometer. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Satuan suhu dalam SI adalah, oke, ini dulu di bab 1, di bab besaran dan satuan. Ini kita sudah pernah membahas ya, 7 macam besaran pokok dan salah satunya adalah suhu. Dulu juga sudah pernah saya jelaskan bahwa suhu memiliki satuan SI Kelvin, bukan Celcius ya. Jadi Celcius memang satuan suhu yang sering digunakan. Tapi untuk satuan SI-nya atau standar internasionalnya adalah Kelvin. Ingat-ingat ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Zat cair yang digunakan untuk mengisi termometer adalah, nah ini kemarin juga sudah sempat saya bahas di video sebelumnya, bahwa zat cair yang sering digunakan untuk mengisi termometer ada 2, yaitu ada raksa dan alkohol. Bisa dipahami ya. Kita lanjut ke nomor 5. Salah satu keuntungan menggunakan alkohol untuk mengisi termometer adalah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk mengisi termometer bisa menggunakan raksa maupun alkohol. Dan sebenarnya masing-masing baik raksa maupun alkohol ini nggak ada yang lebih unggul mana, yang lebih baik mana, enggak. Jadi dua-duanya masing-masing punya keuntungan atau kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk ini kita jawab yang sesuai permintaan. Salah satu keuntungan menggunakan alkohol untuk mengisi termometer. Karena mintanya hanya salah satu, berarti kalian cukup menyebutkan satu saja dari beberapa keuntungan atau kelebihan yang dimiliki alkohol. Nah, apa saja keuntungan atau kelebihan dari alkohol? Kita tulis dulu ya. Jadi, untuk kelebihan yang pertama yaitu alkohol merupakan konduktor panas yang baik. Jadi di sini alkohol merupakan konduktor panas yang baik. Yang kedua, harganya relatif murah. Jadi dibandingkan dengan raksa, alkohol memiliki harga yang lebih murah. Yang ketiga, mudah didapat. Biasanya yang sering digunakan adalah termometer alkohol. Kenapa? Karena mudah didapat atau diperoleh. Nah, yang keempat, mudah memuai. Sedangkan yang kelima,
memiliki titik beku, tak tulis TB ya, titik beku ya, karena ini kemarin di bab suhu sudah tak jelaskan. TB sama TD. TB titik beku, TD titik didih. Nah, untuk alkohol memiliki titik beku yang sangat kecil, sampai negatif 114 derajat Celcius. Jadi sangat dingin sekali. Sampai negatif 114 derajat Celcius. Dan titik didihnya di sini hanya sampai 78 derajat Celcius. Jadi kalau kita bandingkan dengan air yang mendidih, jadi misalnya ada alkohol mendidih sama air mendidih, ternyata suhunya lebih panas yang air mendidih. Karena kalau air sudah sampai mendidih, suhunya bisa mencapai 100 derajat Celcius. Sedangkan kalau alkohol hanya 78 derajat Celcius. Tapi untuk titik bekunya bisa sampai negatif 114 derajat Celcius. Sedangkan kalau raksa, titik bekunya itu hanya negatif 39 derajat Celcius. Jadi kalau kita lihat angka ini, jelas lebih dingin dan lebih membeku yang alkohol. Tapi untuk titik didihnya memang lebih bagus yang raksa. Karena raksa kalau dipanaskan bisa sampai 357 derajat Celcius. Coba lihat, dibandingkan, angkanya lebih besar yang raksa ya. Makanya itu alkohol dan raksa itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kalian cukup menjawab salah satu saja, tapi misalnya mau dilengkapi di buku tugasnya itu malah lebih bagus. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6, raksa digunakan untuk mengisi termometer karena, nah, ini kan berarti mintanya yang raksa ya. Dia menanyakan kenapa raksa digunakan untuk mengisi termometer. Jadi kalian boleh menjawab dari kelebihan raksa digunakan sebagai termometer. Ini juga ada beberapa. Kalian cukup menjawab satu saja untuk soal ini. Tapi kalau misalnya di buku tugas sekalian dilengkapi itu malah lebih bagus. Nah, apa saja kelebihan dari raksa? Kita tulis lagi ya kayak tadi. Oke, kelebihan raksa untuk mengisi termometer yang pertama yaitu raksa memiliki pemuaian yang teratur. Jadi pemuaiannya teratur. Yang kedua, raksa juga merupakan konduktor panas yang baik. Yang ketiga, raksa tidak membasahi dinding kaca. Empat, memiliki titik beku negatif 39 derajat dan titik didih, ini tadi sudah tak jelaskan ya di soal sebelumnya, mencapai 357 derajat Celcius. Jadi bisa sampai panas sekali. Yang kelima, memiliki kalor jenis yang kecil. Nah, kalian cukup menjawab salah satu, tapi di buku tugas kalau mau dilengkapi itu lebih baik. Oke, sekarang kita ke nomor 7 ya. Titik didih pada skala Fahrenheit adalah, ini di video sebelumnya juga sudah kita bahas bahwa Fahrenheit juga memiliki titik beku dan titik didih. Nah, untuk titik didih pada Fahrenheit kemarin berapa? Iya, 212 derajat. Bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 8. Titik beku pada termometer Kelvin. Kalau tadi Fahrenheit mintanya titik didih, ini nomor 8 Kelvin mintanya titik beku.
Nah, ini juga kalian pasti masih ingat kemarin di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa titik beku pada Kelvin adalah 273 derajat. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 9. Tuliskan perbandingan dari CRFK, Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Kemarin masih ingat ya, saya juga sudah menjelaskan bahwa perbandingan CRFK atau skala termometer itu diperoleh dari selisih antara titik didih dan titik bekunya. Cuman kemarin selisihnya itu kan terlalu besar, makanya kita sederhanakan, kita kecilkan angkanya, yaitu dengan cara dibagi angka yang sama. Masih ingat ya di video sebelumnya? Nah, sehingga diperoleh perbandingan C5, R4, F9, dan K5. Ini perbandingan untuk CRFK. Apakah boleh kebolak-balik? Kalau CRFK-nya boleh dibolak-balik, F dulu, R dulu, atau K dulu, atau C dulu, siapa terserah. Yang penting angka perbandingan pada masing-masing termometer tidak boleh dibolak-balik. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 10, 11, 12. Nah, ini ada 3 soal menanyakan perubahan derajat ya, atau kita sebutnya konversi suhu. Mau mengubah dari Celsius ke Reaumur, Reaumur ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Kelvin. Nah, di sini nanti kita bahas dengan menggunakan siklus yang bagi kali kurangi tambah. Masih ingat ya? Oke, kita kerjakan dulu untuk yang nomor 10. Kita kerjakan dulu untuk soal yang nomor 10 ya. 20 derajat Celcius berapa Reaumur? Oke. Misal kita menggunakan cara yang siklus. 20 derajat Celcius berapa Reaumur? Berapa derajat Reaumur? Nah, di sini kita menggunakan siklus. Masih ingat ya kemarin ya? C punya titik beku berapa, perbandingan berapa, R juga berapa. Ingat yang bawah untuk perbandingan, yang atas untuk titik beku. Kebetulan angkanya 0. Kalau sudah, kita menggunakan siklus bagi kali kurangi tambah. Ini ke sini dibagi, 4 ke 5 dibagi, 5 ke 20 dikali, 20 ke 0 dikurangi, 0 ke 0 ditambah. Sehingga kalau kita tuliskan 4 dibagi 5 dikali 20 dikurangi 0 ditambah 0. Nah, dikurangi 0 tambah 0 ini kan berarti nggak usah dihitung ya. Berarti kita tinggal ngitung 4 dibagi 5 dikali 20. Terus kita sederhanakan. 5 dibagi 5 dapat 1, 20 dibagi 5 dapat 4. Nah, jadi di sini tinggal 4 dikali 4. Berarti hasilnya 16 derajat. Bisa dipahami ya, ini 16 derajat. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 11. Nah, untuk nomor 11 ini ada 40 derajat Reaumur. Mau kita ubah ke Fahrenheit. Seperti biasa, coba kita buat panahnya dulu. Dia masing-masing punya titik beku dan perbandingan berapa. Dan diingat yang atas ini untuk nilai titik beku, bawah perbandingan. R punya perbandingan 4, F punya perbandingan 9. R punya titik beku 0 dan F punya titik beku 32. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Terus diingat-ingat tadi siklusnya, bagi, kali, kurangi, tambah. Sehingga kalau kita tulis angkanya jadi 9 dibagi 4 dikali 40 dikurangi 0 ditambah 32. Oke, mana dulu yang dihitung? Ingat-ingat ya, cara siklus ini yang pertama kali harus dihitung adalah pengurangan.
Yang kedua baru pembagian atau perkalian. Yang ketiga baru dijumlah. Nah, di sini jadi kita dahulukan pengurangan. Kebetulan di sini R-nya punya titik beku 0. Sehingga angka berapapun dikurangi 0 hasilnya masih angka itu sendiri. 40 dikurangi 0 berarti 40 ya. Nah, angka lain ditulis lagi. Ini tetap, ini tetap. Nah, setelah sampai sini, mana yang dihitung dulu? Pembagian atau perkalian. Nah, di sini kita hitung pembagian dan perkaliannya. Kalau sudah kita sederhanakan. Dibagi 4 dapat 1, dibagi 4 dapat 10. 9 dikali 10 hasilnya 90. Baru yang terakhir kita jumlah atau tambah. Ditambah 32. Maka hasilnya 90 ditambah 32 adalah 122 derajat. Bisa dipahami ya. Jadi di sini 122 derajat. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 12. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 12. 77 derajat Fahrenheit berapa Kelvin? Kita tulis lagi ya. 77 derajat Fahrenheit berapa Kelvin? Caranya masih sama. Kita tuliskan dulu. Di sini punya titik beku 32, punya perbandingan 9. Ini punya titik beku 273 dan perbandingan 5. Jika sudah, kita tulis lagi. Bagi, kali, kurangi, tambah. Bagi, kali, kurangi, tambah. Kalau sudah, kita tuangkan dalam bentuk tulisan. 5 dibagi 9 dikali 77 dikurangi 32 ditambah 273. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita lihat. Mana yang dihitung dulu? Ingat, yang dihitung dulu yang pertama adalah pengurangan. Jadi ini tak kurung, artinya dia harus dihitung dulu. 77 dikurangi 32. 7 dikurangi 2, 5. 7 dikurangi 3, 4. Jadi 45 ya. Jika sudah, yang lain ditulis lagi. 5 per 9 dikali 45 ditambah 273. Nah, mana lagi nih yang dihitung dulu? Oke, ingat yang kedua adalah perkalian atau pembagian. Jadi ini didahulukan. Kita hitung 9 dibagi 9 dapat 1, 45 dibagi 9 dapat 5. 5 dikali 5 dapat 25. Baru yang terakhir kita jumlah dengan 273. Sehingga diperoleh 5 tambah 3, 8. 2 tambah 7, 9. Dan di sini ada 2. Jadi 298 derajat. Oke, mudah kan? Nah, ini dia untuk nomor 12. Sekarang kita lanjut ke nomor 13. Untuk nomor 13, pemuaian adalah, nah ini juga kemarin sudah sempat saya jelaskan di video, bahwa suatu benda dikatakan memuai apabila terjadi perubahan suhu. Jadi pemuaian adalah bertambahnya ukuran ukuran di sini yang dimaksud bisa panjang, bisa luas, bisa volume ya. Karena adanya perubahan suhu. Jadi ada suhu yang berubah. Ada suhu mula-mula dan ada suhu akhir. Itu pemuaian. Nah, untuk nomor 14, pemuaian pada zat pada dibedakan menjadi 3. Apa saja? Ini kemarin juga sudah kita bahas, yaitu ada pemuaian panjang, ada pemuaian luas,
dan ada pemuaian volume. Oke. Sekarang nomor 15. Simbol beta adalah nilai dari koefisien muai apa dari ketiga itu. Nah, ini kemarin juga sudah tak jelaskan ya di video bahwa beta ini koefisien muai muai luas ya. Kalau koefisien muai panjang ini namanya alfa. Kalau koefisien luas namanya beta. Kalau koefisien muai volume namanya gamma. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 16. Jika diketahui nilai koefisien muai panjang 0,000011, berapakah nilai koefisien muai luasnya? Nah, di sini diingat-ingat kalau koefisien muai panjang 0,00011, berapa koefisien muai luasnya atau betanya? Diingat-ingat ya, bahwa beta itu nilainya sama dengan 2 kali dari alfa. Jadi, kalau alfanya 0,00011, maka betanya tinggal dikali 2, berarti jadi 0,00022. Jangan lupa satuan ya, per derajat Celcius. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke nomor 17. Nah, untuk soal nomor 17 hampir mirip dengan yang tadi, cuman bedanya ini dibalik. Jika diketahui koefisien muai volume adalah 0,00036, berapa nilai koefisien muai panjangnya? Nah, di sini perlu diingat-ingat ya, bahwa koefisien muai volume atau yang kita sebut dengan gamma itu nilainya 3 kali dari alfa. Jadi, kalau gammanya 0,00036, maka 3 dikali alfa. Berapa nilai alfanya? Maka alfa 0,00036 dibagi 3. Nah, ini tetap ya depannya 0,0000, 3 dibagi 3, 1, 6 dibagi 3, 2 per derajat Celcius. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 18. Apa yang dimaksud dengan anomali air? Nah, apa sih anomali air itu? Oke. Jadi, anomali air bisa diartikan sebagai sifat khusus yang dimiliki oleh air di mana pada saat air dipanaskan dari suhu 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius justru mengalami penyusutan volume. Itu pengertian dari anomali air. Sebagaimana yang kita ketahui, pada umumnya suatu zat baik cair, padat maupun gas itu justru akan memuai jika suhunya meningkat kan, jika dipanaskan kan. Nah, di sini 0 derajat sampai 4 derajat Celcius itu kan berarti mengalami peningkatan suhu. Harusnya benda yang mengalami peningkatan suhu itu mengalami pemuaian. Tapi air justru mengalami penyusutan pada saat suhu tersebut. Lebih tepatnya yang menyusut adalah volumenya. Bisa dipahami ya? Oke, itu tadi pengertian dari anomali air. Sekarang kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Untuk soal nomor 19 ini tentang perbandingan antara dua buah termometer ya. Di sini jelas bahwa yang satu termometer X dan yang satu adalah termometer Celcius. Nah, kita mau membandingkan. Jadi kita buat dua buah perbandingan. Ini juga sudah tak jelaskan di video sebelumnya. Yang satu termometer X dan yang satu termometer C ya. Nah, terus kita tuliskan berapa saja angkanya. Termometer X memiliki titik beku 30 derajat. Nah, masih ingat kan titik beku itu di sebelah mana? Oke, titik beku itu berarti yang bawah. Dan titik didih 210 derajat. Oke, titik didih di mana? Ya, titik didih berarti di atas ya, 210.
Jika suatu zat mempunyai suhu 90 derajat Celcius. Nah, ini berarti jika termometer C menunjukkan angka 90, maka termometer X di sini menunjukkan angka berapa? Nah, di sini memang sering umumnya soal jenis seperti ini, titik didih dan titik beku untuk 4 termometer CRFK itu biasanya tidak diketahui di soal. Kenapa? Karena kalian sudah dianggap paham bahwa C atau Celcius itu memiliki titik beku 0 derajat dan titik didih 100 derajat. Jadi kalian boleh langsung menuliskan titik bekunya 0, titik didihnya 100 derajat tanpa diketahui di soal. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, jika sudah, masih ingat kan konsepnya kemarin? Ingat harus PD ya, bahwa termometer X itu harus sama dengan termometer C atau Celcius di sini. Nah, kita tuliskan PD, berarti ini ke sini kayak huruf P kan, terus ini ke sini kayak huruf D kan. Oke, langsung saja kita tulis 210 dikurangi X per D-nya jadi 210 dikurangi 30. Sama dengan yang sisi C sama ya PD. 100 dikurangi 90 dibagi D-nya jadi 100 dikurangi 0. Sampai sini bisa dipahami? Oke, sekarang kita tulis 210 dikurangi X, berarti di sini tetap ya. Dan ini jangan diapa-apakan dulu sampai akhir. Tak kurung, itu artinya mereka satu paket, satu pasang. Jangan diapa-apakan dulu sampai akhir. Dikurangi 210 dikurangi 30. Jadi 210 dikurangi 30 berarti 180 sama dengan 100 dikurangi 90, 10 dibagi 100 kurangi 0, 100. Nah, setelah sampai sini seperti biasa kita sederhanakan. Mau menyederhanakan mana? Atas bawah boleh atau kanan kiri boleh, tapi ingat kanan kirinya yang harus angka dengan angka. Yang di dalam kurung jangan diapa-apakan dulu sampai akhir. Oke? Oke, di sini kita sederhanakan ini sama ini. Dibagi 20 dapat 9, dibagi 20 dapat 5. Apakah masih ada yang bisa disederhanakan? Oke, kalau ada maka kita sederhanakan. 5 sama 10 masih bisa kan? Dibagi 5 dapat 1, dibagi 5 dapat 2. Sehingga di sini angkanya tinggal 1, 2, dan 9. Kalau sudah kita kali silang. Bisa dipahami ya. 1 dikali 210 min X sama dengan 9 dikali 2. Atau dibalik juga boleh penulisannya. Dibalik maksudnya 9 kali 2 dulu. Baru 1 dikali dalam kurung 210 dikurangi X. 9 dikali 2, 18 sama dengan 210 min X. Nah, X-nya ini kan negatif. Kita pindah ke kanan. Kita pindah ke X-nya kan negatif di ruas kanan, maksudnya gitu. Kita pindah ke ruas kiri, supaya jadi positif. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, 210-nya tetap, karena dia tetap di ruas kanan, enggak berpindah. Tetapi 18-nya yang asalnya di ruas kiri positif, kita pindah ke ruas kanan biar ngumpul angka dengan angka. Positif pindah ke kanan jadi negatif. Berarti X-nya ketemu 210 dikurangi 18, yaitu 192 derajat X. Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 20, yang mana nomor 20 itu cara mengerjakannya juga sama persis, cuman bedanya kalau yang nomor 19 itu dalam bentuk cerita dan kalian harus menuangkannya dalam bentuk ini, skala.
Nah, untuk yang soal nomor 20 itu sudah dalam bentuk skala atau bentuk gambar. Tapi cara pengerjakannya sama. Nah, untuk nomor 20, tentukan besar suhu T pada gambar berikut. Nah, di sini terlihat bahwa ada dua termometer, yaitu termometer A dan termometer C. Cara mengerjakannya sama pokoknya. Nah, pertanyaannya berapa nilai T ini? Ingat-ingat ya, caranya sama persis dengan yang nomor 19. P, D. Nah, jadi di sini 180 dikurangi T, bisa dipahami ya, per 180 dikurangi 30 sama dengan miliknya C ini juga harus PD. Berarti 100 dikurangi 60 per 100 dikurangi 0. Jika sudah, kita hitung dulu. 180 dikurangi T, kita tetap tulis 180 dikurangi T. Dibagi 180 dikurangi 30 berarti 150. Sama dengan 100 kurangi 60 berarti 40 per 100 kurangi 0 berarti 100. Ingat-ingat ya, yang ada T-nya atau ada yang ditanyakan itu harus dikurung, jangan diapa-apakan dulu sampai akhir. Oke, sampai sini jika sudah seperti biasa kalian boleh menyederhanakannya. Oke, di sini mau tak sederhanakan. 150 dibagi berapa ya, biar hasilnya itu angkanya kecil. Atau misalnya kalian sedikit-sedikit gini juga boleh. Ini punya 0 tak coret, ini punya 0 tak coret. Gitu juga boleh. Terus ini sama-sama punya 0 dengan atas, juga boleh dicoret. Ingat ya, konsep mencoret adalah kanan kiri atau atas bawah. Jangan nyilang, kalau nyilang itu dikali. Padahal coret-mencoret itu dibagi. Oke, di sini atas punya 0, bawah punya 0, juga tak coret. Sehingga angkanya sudah sangat kecil, nggak bisa dikecilkan lagi. Ini tinggal 1, ini tinggal 4, ini 15. Kalau sudah kita kali silang. 15 kali 4, tulis di sini 15 kali 4 sama dengan dalam kurung 180 min T dikali 1. Berarti kan tetap 180 min T. Sampai sini paham ya? Terus kita hitung 15 dikali 4 berarti 60 sama dengan 180 dikurangi T. Seperti biasa, karena T-nya di ruas kanan dan negatif, maka kita pindah ke ruas kiri supaya positif. Bisa dipahami? Oke, berarti di sini jadi positif T. Nah, 180 kan di ruas kanan. Bentuknya positif. Ya udah, berarti dia tetap. Tapi untuk yang 60 kan ada di ruas kiri. Mau kita pindah ke ruas kanan. Yang asalnya di ruas kiri dia positif, karena pindah ruas maka jadi negatif. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Sekarang kita tinggal hitung 180 dikurangi 60 jadi 120 derajat. Nah, ternyata di sini angkanya 120 derajat. Bisa dipahami ya?